Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Galia Community of Christ. Kembali lagi kita di hari ini, hari yang telah dijadikan oleh Tuhan Yesus. Semua bersuka cita, amin. Tentu saja kita pasti bersuka cita dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Sama-sama kita ingin memuji Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan. Sebab di dalam Tuhan Yesus tidak ada perbedaan, amin. Haleluya, Tuhan tidak memandang apapun Bapak Ibu. Karena kita satu di dalam Tuhan. Engkau dengan kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri Bapak Ibu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bersama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus sama-sama kita katakan, kita bersaudara. Kita bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali kita katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih sungguh lagi kita katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebab kita satu dalam Yesus, amin. Haleluya. Bersuka cita atas kasih-Nya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau juru selamat kami yang selalu menopang menuntun kami, menjaga setiap langkah kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, walaupun kami melewati jalan yang kelam, perlindungan-Mu pasti nyata bagi setiap hidup kami Tuhan. Engkau tak pernah sedetik pun meninggalkan kami Bapa. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, yang mulia. Sebab itu Tuhan,
Kami ingin lebih lagi menyembah-Mu Bapa. Bapak Ibu boleh naikkan setiap syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tidak pernah sedetik pun Bapa, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan pujian dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan kami nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Oh, mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sembah Yesus. Naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu, nyatakan Yesus juru selamat kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun Bapa. Sebab perlindungan-Mu atas setiap kami pasti terjadi Tuhan. Sama-sama kita lebih sungguh lagi kita katakan, naikkan setiap hati dan pujian-Mu. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu
besar setiamu Yesus, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, mari siapkan diri untuk membaca dan kita merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ada di hari Minggu, kami beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dan membuka hati pikiran kami. Setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulutku juga adalah perkataan dan kalimat yang penuh kuasa. Maka urapi hamba secara khusus. Kiranya Roh Kudus akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta siap diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus setelah khotbah ini ya Bapak Ibu ya. Kita melihat di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian pembacaan di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan 20. Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Karena itu kita juga dituntut untuk menentukan atau mengambil sikap atau membuat atau mengambil sebuah keputusan. Hidup tanpa menentukan sikap atau keputusan bagaikan kapal yang mengarungi samudra luas tanpa kepastian di mana ia akan berlabuh. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, mengapa menentukan sikap atau mengambil sebuah keputusan itu penting? Yang pertama, karena sikap atau keputusan yang kita ambil akan mempengaruhi atau menentukan seluruh hidup kita di masa yang akan datang. Hal yang nyata dapat kita lihat saat Allah memberikan janjinya kepada bangsa Israel. Janji yang bersyarat, di mana janji tersebut hanya akan digenapi jika mereka sungguh-sungguh mentaati perintahnya dan beribadah hanya kepada Allah.
Itu yang nampak di dalam bacaan kita tadi, Ulangan pasal 30 pada ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan kalau kita melihat bagaimana keputusan yang diambil oleh Yosua, di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi sikap Yosua, dia berkata begini, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua dan keluarganya hidup dalam berkat Allah. Mengapa? Tentu hal ini terjadi karena mereka menentukan sikap atau membuat sebuah keputusan yang tepat, yaitu beribadah kepada Tuhan Allah. Jadi, mengapa menentukan sikap atau mengambil sebuah keputusan itu penting? Karena sikap atau keputusan yang kita ambil akan mempengaruhi, menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah sikap atau keputusan akan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Kalau kita melihat di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ya kita lihat di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 pada ayat 1 dulu kita baca ya, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, kita baca dari ayat 1. Dikatakan begini, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu itu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sikal jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 3, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat 4, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa sikap atau keputusan akan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Ketika Samaria dikepung oleh Raja Aram dan tentaranya, maka terjadilah kelaparan hebat di kota itu. Ada 4 orang yang sakit kusta di depan pintu gerbang kota itu sedang membicarakan 3 pilihan yang mereka harus pilih. Mereka harus menentukan sikap. Sebab jika tidak, mereka akan mati kelaparan. Hal yang pertama, jika masuk ke dalam kota, saat di dalam kota juga ada kelaparan, mereka akan mati. Itu di ayat 4 bagian A. Yang kedua,
Jika diam saja di gerbang pada saat mereka tidak mempunyai makanan, mereka pun akan mati. Itu tertulis di ayat 4 bagian B. Yang ketiga, jika menyeberang ke perkemahan tentara Aram, mereka masih punya kemungkinan hidup jika orang Aram membiarkan mereka hidup. Tetapi jika tidak, mereka akan mati. 3 pilihan dan mereka harus segera menentukan sikap, mengambil keputusan. Keputusan harus diambil, sikap harus ditentukan, tentu dengan percaya dan berharap kepada Tuhan. Tentu dengan Allah kita akan melakukan perkara yang besar. Amin. Nah, jadi mereka harus menentukan pilihan dan mereka dengan mantap mereka ambil keputusan yang ketiga, pilihan yang ketiga. Mereka menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Bukan sebuah tindakan spekulasi, bukan juga tindakan yang frustasi, tapi mereka melihat itu kemungkinan yang bisa mereka ambil untuk tidak mati dalam kelaparan. Mereka percaya kepada Tuhan, dan kalau kita baca secara keseluruhan, ya, mereka mengalami mujizat yang luar biasa, ya. Kalau kita baca seterusnya di ayat 5, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misrai melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Jadi lihat, akhirnya orang-orang kusta itu bisa menolong mereka yang ada di dalam kota yang mengalami kelaparan karena tentara Aram sedang menyerang, yaitu kota Samaria. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa yang kedua, sebuah sikap atau keputusan akan memberikan suatu kepastian hidup bagi kita. Yang ketiga, mengapa sikap harus ditentukan? Mengapa kita harus mengambil keputusan, ya? Apakah itu begitu penting? Yang ketiga, kita lihat bahwa sebuah sikap atau keputusan akan memberikan suatu kepastian dalam hidup kita. Orang yang tidak dapat mengambil sikap atau keputusan, hidupnya akan terombang-ambing mengikuti arus, dan hidupnya pun dilingkupi dengan kebimbangan tanpa suatu kepastian. Orang yang seperti itu, firman Tuhan berkata di dalam
Yakobus pasal 1 pada ayat 7 dikatakan begini. Janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang bimbang itu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ia juga sama seperti orang yang mendua hati, yang tidak akan pernah merasa tenang. Itu di ayatnya yang ke-8. Nah, sebuah sikap atau keputusan memiliki peran yang besar dalam hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Kita harus menentukan sikap dan kita harus membuat sebuah keputusan. Bisa saja kita membuat banyak keputusan, tetapi ada satu hal penting yang tidak boleh terlupakan saat kita membuat keputusan, yaitu pribadinya Allah. Itulah pribadi yang harus selalu kita ingat dan kita libatkan dalam setiap keputusan yang kita buat. Kalau kita lihat misalnya Raja Hizkia di 2 Tawarik pasalnya yang kita lihat dulu ya, 2 Tawarik pasalnya yang ke-31 itu dimulai dari ayatnya yang ya kita lihat ayat 20 deh. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Perhatikan ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia, dalam hal ini Raja Hizkia, mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Nah, jadi lihat bahwa kita harus membuat sebuah keputusan. Di Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan kalau kita lihat di Yakobus pasal 4 ya. Yakobus pasalnya yang keempat pada ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ambil sebuah keputusan dan libatkan Tuhan. Ya, dalam mengambil sebuah keputusan, jangan abaikan peran Tuhan. Mengapa? Yang pertama, apabila kita melibatkan Allah saat membuat keputusan, maka keputusan yang kita ambil tidak akan pernah salah. Amin. Mengapa? Sebab Allah tidak pernah menjerumuskan atau mencelakakan kita. Setuju? Keputusan yang datangnya dari Allah pasti mendatangkan berkat. Ia tidak seperti manusia yang seringkali memberikan saran yang kelihatannya baik, tetapi ternyata justru berakibat buruk dalam hidup kita. Jadi jangan pernah lupakan pribadi Allah dalam membuat sebuah keputusan. Sebab apabila kita melibatkan Allah saat membuat keputusan, maka keputusan
yang kita ambil tidak akan pernah salah. Yang kedua, ketika kita melibatkan Allah dalam menentukan sikap atau membuat sebuah keputusan, maka Ia akan membimbing dan mengarahkan kita. Amin. Sehingga sikap dan keputusan itu tidak akan mengakibatkan hidup kita menyimpang dari kebenaran Allah. Firman Allah mengingatkan kita di dalam Amsal pasal 3 ayat 7, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, melainkan di ayat 6 Amsal pasal 3, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Rancangan yang berasal dari Allah tidak akan menyesatkan langkah hidup saudara dan saya. Yang ketiga, ketika kita bimbang dan takut terhadap konsekuensi yang akan kita terima karena sebuah sikap atau keputusan itu, Allah yang akan meneguhkan hati kita. Itu sebabnya jangan pernah saudara abaikan Allah, tapi libatkan Dia dalam sebuah keputusan atau sikap yang kita ambil. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Amin. Nah, sikap atau keputusan yang diambil berdasarkan kehendak Allah akan memerdekakan hidup kita. Sebaliknya, sikap atau keputusan yang diambil hanya berdasarkan pada keinginan kita belaka akan mendatangkan celaka. Sebab firman Allah mengatakan bahwa sikap kita yang demikian merupakan suatu bentuk pemberontakan pada Allah. Dan dalam posisi sebagai anak-anak pemberontak, hanya kutuk yang layak kita terima. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan sikap atau keputusan yang kita ambil. Apapun itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Libatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, setelah kita mengambil keputusan menentukan sikap, maka yang berikut adalah apa? Kita melaksanakan keputusan itu. Amin. Setelah kita merumuskan sebuah sikap atau keputusan bersama-sama dengan Allah, maka langkah selanjutnya yang harus kita tempuh adalah melaksanakan keputusan itu. Apakah untuk melaksanakan keputusan itu kita masih harus tetap melibatkan Allah? Jawabannya ya dan ya. Harus. Karena hal itu akan sangat menentukan keberhasilan kita kelak. Bapak Ibu jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seorang tokoh Alkitab namanya Ayub menuturkan bahwa di Ayub pasal 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub sendiri telah mengalaminya. Pengalamannya mengajarkan kita untuk tidak menghadapi sesuatu seorang diri, tetapi menghadapinya bersama dengan Allah. Sebuah sikap atau keputusan akan membuahkan hasil. Bahkan hasilnya akan sangat memuaskan bila Allah ikut bekerja di dalamnya. Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Dan juga Tuhan ajaib dalam keputusan, dan Dia agung dalam kebijaksanaan. Manakala kita merasa berat dan tidak mampu, hingga kita mempercayakannya pada Allah, maka Ia akan turun tangan
dan melaksanakan keinginan kita. Itu sebabnya di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dan ketika iblis bereaksi dan berusaha melemahkan kita agar kita tidak dapat melaksanakan keputusan kita, kehadiran Allah akan sangat berarti buat kita. Amin. Kita tidak sedang berjalan sendiri, saudara, tetapi kita menghadapinya bersama-sama dengan Allah. Dengan demikian, tidak ada satupun yang dapat merintangi kita. Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Di Mazmur 60 ayat 14, ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi keputusan atau sikap kita ketika kita akan melaksanakan keputusan tersebut, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Firman-Nya dengan sangat tegas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Saudara bisa lihat itu di Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Biarlah hal ini cukup menjadi sebuah peringatan bagi saudara dan saya. Tentukanlah sikap, ambil keputusanmu, sebab sebaik apa hidupmu di masa yang akan datang ditentukan oleh keputusan atau sikap yang engkau ambil hari ini. Mari hari ini kita ambil keputusan untuk terus melekat sama Tuhan, untuk terus mengikuti Tuhan apapun resikonya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, memberikan pengajaran kepada kami untuk mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan. Kami tidak mengambil keputusan berdasarkan kehendak kami, tapi kami melibatkan Tuhan. Sehingga ketika ada masalah yang kami hadapi, ketika kami melaksanakan keputusan itu, ada Tuhan yang siap menolong kami. Terpujilah Engkau. Saat ini kami akan masuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami ke Galilea Community of Christ yang akan ditransfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan yang kami berikan, kuduskan itu dapat dipakai melebarkan kerajaan Allah di muka bumi, bahkan di sini, di Galilea Community of Christ melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Berkati mereka yang memberi, tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah sakit-sakitan, tetapi memegang janji Tuhan bahwa pemberian yang diberikan memperbesar keuntungan kami yang memberi. Berkati setiap rupiah yang diberikan, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Berkati juga yang mengelola setiap persembahan yang diberikan, dan damai sejahtera memenuhi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya setiap kita pasti diberkati. Ada haleluya, ada haleluya. Amin. Kini saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati, ingin memberikan persembahan untuk pelayanan di tempat ini, Bapak Ibu boleh meng-scan, ada QR code yang ada di layar Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa mentransferkan
ke rekening yang sudah ditulis di kolom deskripsi. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh siapkan hosti dan anggur. Kita sama-sama menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi kita katakan, oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Oh, kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu adalah rekening gereja kami, Galilea Community of Christ. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tabur, saya bersama tim pelayanan berdoa setiap rupiah yang diberikan Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Dan Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur, atau roti dan sirup yang ada di rumahmu. Saya akan bacakan dulu firman Tuhan sebagai landasan perjamuan kudus kita. 1 Korintus pasal 11, 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus sendiri yang perintahkan. Dia katakan di dalam bacaan kita tadi, perbuatlah ini menjadi peringatan. Jadi apa yang kita lakukan perjamuan kudus itu adalah sebuah perbuatan yang mengingat tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka itu Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri, ambil hosti dan angkat di atas kepalamu. Katakan bersama-sama apa yang saya katakan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak koma, tidak pikun,
Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara ambil anggur, kita angkat dan kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Aku berjanji untuk hidup dalam pertobatan, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami semua diselamatkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut menyembuhkan segala penyakitku. Saudara, minta apa yang engkau rindukan, sampaikan secara langsung kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku agar aku tidak terserang, tidak terpapar oleh kuman virus sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan saya percaya seperti firman-Nya berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Maka Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Jangan pernah takut masalah apa yang kau hadapi, situasi yang sedang melanda hidupmu saat ini, badai kehidupan apapun, jangan takut, jangan khawatir. Bersandar sama Tuhan, serahkan semuanya kepada Dia. Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan saudara dan saya berjalan sendiri, bergumul sendiri, mengalami situasi itu sendiri. Tapi Dia selalu ada bagi kita dan kita sudah menyatu dengan tubuh darahnya. Kita percaya bahwa Dia bertanggung jawab atas seluruh perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, doakan juga anak saya, Ripka Amelia, yang akan dioperasi yang kedua pada tanggal 28 ya. Saat ini sedang menunggu tindakan operasi itu, dan kita lihat dulu cuplikan videonya. Ku dibebaskan dari
Oke Bapak Ibu, demikianlah mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ada di hari ini semua juga karena anugerah-Mu. Dan kami sudah memuji menyembah Engkau, firman Tuhan sudah kami dengar. Tubuh darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh darah kami, maka kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa sudah dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doa untuk setiap mereka yang beribadah bersama kami, Galilea Community of Christ pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menjawab doa-doa mereka semuanya. Mereka yang aktif di live chat, Tuhan Engkau menjawab doa-doa mereka. Engkau memberikan melebihi dari apa yang mereka doakan. Di dalam nama Yesus, mereka diberi kesembuhan dari segala bentuk sakit penyakit apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa juga untuk anak Ripka Amelia yang persiapan untuk dioperasi pada tanggal 28. Tuhan kiranya mendahului segala sesuatu. Tuhan menguduskan seluruh peralatan yang digunakan untuk tindakan operasi. Tuhan juga mengurapi para dokter, juga para medis. Mulai semuanya dari tindakan anestesi dan semuanya Tuhan yang campur tangan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin tindakan operasi itu sehingga ruang operasi penuh kemuliaan Tuhan. Kami tolak segala hal yang merugikan, rancangan-rancangan jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Kami tutup segala celah iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua tindakan yang dilakukan oleh dokter dan para medis di rumah sakit Siloam. Tuhan kiranya mendahului segala sesuatu sehingga pada saat dilakukan tindakan ada mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga dokter dan para medis akan takjub mengenai kuasa dan mujizat Tuhan yang dinyatakan. Berkati juga anak Ripka Amelia, biar dia tetap memiliki sukacita dan dia selalu berpaut kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan bertanggung jawab atas kehidupannya. Berkati kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap rupiah yang diberikan dalam bentuk persembahan, Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus mereka memberi tidak kekurangan, tetapi hidup dalam kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk pemerintah di negara di mana kami berada. Tuhan memberkati pemerintahannya, dan secara khusus kami doa untuk Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati juga pemerintah kami, mulai dari presiden, kepala negara, wakil, juga para menteri, juga kepala daerah yaitu gubernur, juga wali kota, bupati, sampai juga kepada camat, lurah, kepala desa, RT, RW, semuanya memerintah dengan takut akan Tuhan. Berkati bangsa ini dan semua elemen bangsa ini diberkati, anak bangsa ini diberkati, dan keamanan di bangsa ini tetap kondusif. Berkati juga tetangga kami, saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tuhan menjangkau mereka, Tuhan menyatakan kehendak-Mu, Tuhan melawat mereka di saat mereka melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan ibadah bulan suci Ramadan bagi saudara-saudara kami, yaitu tetangga kami, mereka yang melaksanakan ibadah puasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami datang kepadamu. Berkati juga gereja Galilea Community of Christ, juga doa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati semua program yang sudah dirancang untuk ke daerah, ke pedalaman. Tuhan campur tangan, dan juga doa supaya biaya operasional tetap tercover,
karena Tuhan yang mengadakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga setiap mereka yang melayani Tuhan di berbagai tempat, yaitu mereka yang terjun ke ladang misi. Tuhan, Engkau mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, supaya mereka memiliki visi untuk memenangkan banyak jiwa, menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih, inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Ibadah kita telah selesai Bapak Ibu. Sampai berjumpa di program-program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.